Namun selain fisik, Lesti pun mengalami luka dalam batinnya yang mencederai psikisnya bahkan berujung trauma. Akibatnya, pasca keluar dari rumah sakit, ia bahkan sampai takut dan tidak sudi lagi untuk tinggal satu atap dengan Rizky Bilar. Lantas benarkah sikap yang ditunjukkan oleh Lesti Kejora tersebut merupakan sinyal-sinyal bahwa dirinya akan segera menggugat cerai Rizky Bilar? Bergerak cepat, pihak kepolisian pun telah melakukan olah TKP di kediaman Lesti dan Bilar pada Senin 3 Oktober 2022 kemarin. Lantas, seperti apakah bukti yang mereka kumpulkan? Benarkah akibat luka fisik yang dialaminya, Lesti pun juga terancam kehilangan suara emasnya? Seperti apa bentuk kekecewaan dan tangis air mata para penggemar kepada Bilar yang sejak awal sangat mengeluh-elukan keduanya sebagai pasangan, bahkan sampai merobek foto Bilar karena saking kecewanya. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang menyeret Rizky Bilar atas laporan sang istri Lesti Kejora semakin bergulir panas. Seperti diketahui sebelumnya, pasca melaporkan sang suami ke pihak berwajib, Lesti sempat dirawat di rumah sakit di Bilangan, Jakarta atas luka-luka yang dialaminya. Namun, siapa sangka bukan hanya luka fisik saja, namun sang pedangdut pun juga mengalami luka batin yang sangat dalam hingga mencederai psikisnya bahkan berujung trauma. Pasca pulang dari rumah sakit, Lesti pun juga tidak mau kembali ke rumahnya dengan Bilar di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Hal itu pun juga ditegaskan oleh pihak kepolisian yang menjelaskan bahwa saat ini Lesti merasa takut dan juga trauma serta memilih untuk pemulihan di tempat yang dirasanya aman. Lesti pun juga tidak sudi lagi untuk satu atap dengan Rizky Bilar. Kabarnya, Lesti saat ini berada di kediaman orang tuanya berusaha menjauh dan menenangkan diri karena takut dan trauma bahkan untuk bertemu Bilar sekalipun. Lalu benarkah ini menjadi salah satu tanda dan juga sinyal dari Lesti bahwa dengan tidak sudinya bercampur dengan rasa trauma dan juga takut untuk tinggal satu atap dengan Bilar merupakan sebuah tanda dari Lesti akan segera menggugat cerai Bilar. Di rumah dan yang bersangkutan tidak ingin berada satu rumah dengan saudara Muhammad Rizky akibat trauma dan ketakutan, dan saat ini ada di tempat yang saya rasa tidak bisa saya sampaikan ya, karena yang bersangkutan dan lawyernya meminta demikian, tetapi dia berada di tempat lain yang merasa dirinya aman. Sampai malam ini sih saya belum ada laporan ya atau info ya kalau emang dia di sini. Orang tuanya ya ibunya, bapaknya, sama keluarganya udah rumah pribadi. Iya, nggak ngontrak. Kalau ayahnya sih dari awal emang lapor ke saya sampai mengurus surat pindah berdomisili di sini pun, jadi warga kami pun selalu bersosialisasi sama saya. Orang tuanya dulu di sini di saat pandemi, jadi untuk sosialisasinya emang dari awal ada batasan pandemi itu. Saya ketemunya saat dulu dapat undangan. Jadi pas di saat nikah, kebetulan saya sama istri diundang, ketemu langsung di sana. Pas di saat awal emang Lestinya itu udah berdomisili di tempat barunya, nggak di sini gitu. Jadi yang emang rumahnya di sini nih orang tuanya. Kalau saya pribadi dengan hal-hal dan berita yang saya dapat ya
Ya, saya juga atas nama warga dan atas nama yang ditinggalin orang tuanya sangat-sangat kasihan lah ya dengan adanya berita yang tidak enak untuk keluarganya di sini. Sekarang sudah keluar dari Rumah Sakit Bunda Menteng, sekarang berada di suatu tempat yang jelas tidak di rumahnya, ya, yang bersangkutan korban saudari Lesti Kejora trauma dan takut. Bak petir di siang bolong. Di tengah keduanya yang dieluk-elukan sebagai pasangan paling harmonis dan selalu bikin baper. Tiba-tiba saja publik pun dikejutkan dengan aksi dugaan KDRT yang dilakukan Bilar kepada Lesti. Bahkan publik termasuk kalangan selebritis hingga fans beratnya Leslar Lovers juga merasa geram hingga mengecam dan menuntut tanggung jawab kepada Bilar atas perbuatan melawan hukum tersebut. Simpati dan juga prihatin juga mengalir dari para sahabat artis atas luka fisik dan batin yang dialami Lesti pasca dugaan KDRT dari suaminya sendiri. Seperti halnya Iis Dahlia yang tidak menampik bahwa Lesti pastinya mengalami trauma begitu mendalam di hatinya. Lantas seperti apakah penjelasan psikolog terhadap seberapa besar trauma yang mungkin bisa dialami oleh korban KDRT? Benarkah akan membutuhkan waktu lama bagi Lesti Kejora untuk bisa sembuh dari trauma yang dialaminya? Kalau fisik mungkin cepat sembuh ya kan, tapi ya psikis, traumanya itu yang mungkin kita harus jaga dia gitu supaya bisa menghilangkan trauma. Saya yakin itu nggak cepet ya, itu butuh waktu gitu. Itu sih yang kita takutin. Tapi mama yakin Dede pasti kuat, pasti bisa, karena banyak banget yang sayang sama dia. Doain aja. Kalau mama sih saranin Bilar mendingan terapi juga gitu, karena itu bukan, mungkin ada, jadi dia harus bisa mengontrol emosi ya kan, itu harus terapi, mungkin datang ke psikolog gitu untuk terapinya gitu, supaya kalau lagi emosi tidak seperti itu lagi. Seberapa dalam, seberapa jauh trauma yang dirasakan itu sangat tergantung pada orang yang mengalaminya. Ya, tapi kalau misalnya dia merasa yang tadinya tidak pernah mendapatkan hal-hal buruk seperti itu, tiba-tiba mendapatkan hal seperti ini, pasti ada rasa shock, pasti ada rasa nggak nyaman, karena mungkin ini bukan pertama kali, mungkin di dalam kehidupan rumah tangga itu sudah ada percikan-percikan kecil yang kemudian, kan KDRT tidak hanya fisik, tetapi juga sesuatu yang sifatnya verbal, kecemasan, ketakutan, tidak merasa nyaman, dia tidak bisa menghadapi nanti kalau dia ngomong apa gitu, karena pasti sudah sesuatu yang mendalam sekali yang ada diterimanya. Jadi yang perlu kita lihat di sini adalah membuat dia, si korban, merasa bahwa ini bukan salahnya ya, ini bukan salah korban. Jadi jangan sampai dia menyalahkan dirinya, karena saya tidak bisa membuat suami saya bahagia, maka saya jadi dibeginikan oleh suaminya. Bukan begitu cara berpikirnya harusnya. Jadi dia harus bisa kemudian merasa bahwa ini memang bukan salah dia. Ini karena masalah memang dua orang, tetapi karena yang satu lebih dominan daripada yang lain. Sekali lagi ini juga nggak bisa kita katakan bahwa akan cepat ya, tetapi tiap orang beda-beda, karena juga pengalaman yang dialaminya berbeda-beda antara satu orang dengan orang lain, dan trauma atau sakitnya atau tidak nyamannya, masalah emosional yang dialami oleh orang yang menjadi korban itu tiap orang berbeda. Sehingga kalau kemudian dikatakan bahwa nanti kalau sudah kira-kira 1 bulan pasti sudah beres, belum tentu. Ada yang bertahun-tahun. Karena apa? Karena tidak mengalami suatu kalau hanya melihat sesuatu aja sudah teringat kembali pada trauma yang lalu. Kadang ada yang tidak berani keluar rumah, tidak ada yang berani kemudian berinteraksi lagi dengan orang, terutama misalnya orang yang dia mirip dengan apa yang suaminya, misalnya laki-laki atau apa, bisa juga seperti itu. Dugaan KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora hingga menyebabkan trauma terhadap suaminya sendiri memantik pertanyaan publik. Terlebih, hingga kini Rizky Bilar pun juga belum memberikan klarifikasinya jelang pemanggilan pemeriksaan polisi pada hari Kamis 6 Oktober 2022.
Dan di tengah Lesti yang kini masih dalam pemulihan, media sosial pun juga mendadak dikejutkan dengan kemunculan video seorang pria yang mengaku mantan karyawan Leslar, di mana ia menyebut bahwa dirinya mendapatkan informasi valid tentang keluarga Lesti yang meminta Lesti untuk segera menggugat cerai Bilar. Lantas benarkah takutnya Lesti hingga ia tidak mau pulang dan tinggal bersama dengan Rizky Bilar seolah menjadi sebuah sinyal bahwa sang pedangdut akan menceraikan suaminya tersebut? Kira-kira cerai nggak mereka bang? Cerai. Kalau dari orang tua mereka suruh cerai. Dari orang tua Mbak El suruh cerai. Gimana reaksi keluarga? Reaksi keluarga Mbak El ya sangat terpukul atas kejadian ini. Bahkan ibu ayah Mbak El sampai menangis ya. Ayah Mbak El sampai menangis, ibunya sampai menangis. Aset-aset atas nama siapa? Yang namanya kita sudah menikah ada harta gono gini ya. Jadi kalaupun mereka bercerai nanti hartanya dibagi. Memang mereka udah di puncak karir, cuman kalau udah seperti ini sudah nggak ada harapan lagi ya, karena apa? Si B sudah dikecam, sudah diboikot oleh KPI, nggak boleh tampil lagi di televisi. Sudah pasti karirnya meredup karena dia cari makannya di dunia artis. Artis kalau nggak boleh ditampilkan lagi di TV ya sudah pupus harapannya. Saat ini si B benar-benar terancam. Saat ini si B benar-benar terancam. Bergerak cepat, pihak kepolisian telah melakukan olah TKP di kediaman Lesti dan Bilar Senin 8 Oktober kemarin. Lantas seperti apakah bukti yang mereka kumpulkan? Benarkah akibat luka fisik yang dialaminya, Lesti pun juga terancam kehilangan suara emasnya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, mulai dari Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, and subscribe. Menyusul laporan Lesti, pihak kepolisian pun langsung bergerak cepat untuk mengusut tuntas dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar. Sebelumnya, polisi pun telah melakukan olah TKP di kediaman Lesti dan Rizky Bilar di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Selain memeriksa lokasi-lokasi yang diduga menjadi tempat Bilar melakukan dugaan tindakan KDRT terhadap Lesti, penyidik pun juga telah mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya adalah rekaman CCTV. Selain itu, hingga kini polisi pun sudah memeriksa 2 orang saksi dan rencananya akan memanggil 2 orang lainnya untuk dimintai keterangan. Terkait ancaman hukuman yang maksimal mencapai kurungan pidana 5 tahun penjara, benarkah Bilar pun juga terancam akan ditahan jika semua bukti dan juga saksi mengarahkan dirinya sebagai tersangka? Kemarin penyidik telah datang ke sana, ke Gaharudida, tempat kejadian sekarang, telah mengambil beberapa keterangan, ya, sudah melihat TKP yang terjadi. Nanti akan dilakukan lagi, ya, manakala semua orang yang berkepentingan ini telah kita periksa. Kemudian penyidik juga telah mengamankan ya, barang bukti yang lain yang bisa mendukung, di antaranya CCTV. Kemarin penyidik kemudian tim IDEN ke lokasi kejadian tindak pidana yang dilaporkan oleh saudari R. Ya, kita mendapatkan CCTV, ya, CCTV yang bisa menjadi barang bukti jelas. Ya, untuk sementara itu saja. Nanti yang lain-lain, saksi-saksi pasti kita minta keterangannya. Kita agendakan juga untuk pemanggilan ada 2 orang lagi saksi, yaitu satu adalah asisten rumah tangga juga. Yang lain ya, bukan yang 2 yang pertama saya sampaikan. Kemudian satu lagi adalah saudara Onji, penjaga rumah. Saksi sementara yang sudah diperiksa 2, kemudian akan diperiksa lagi 2 orang lagi. Jadi ada 4 yang akan diperiksa. Orang-orang ini adalah orang-orang yang ada di tempat kejadian perkara.
Selain rekaman CCTV sebagai barang bukti, yang sangat mengejutkan adalah pihak kepolisian menegaskan bahwa Lesti mengalami cedera di bagian lehernya hingga harus ditopang dengan gips. Seperti halnya foto yang baru-baru ini viral di jagat maya yang memperlihatkan sang pedangdut dalam kondisi demikian terbaring lemas di rumah sakit. Lantas seperti apa penjelasan dokter terkait seberapa parah luka yang dialami Lesti? Benarkah cekikan hingga bantingan dapat mengakibatkan tulang di leher bergeser? Mungkinkah hal itu bisa berdampak bagi Lesti mengalami gangguan bahkan kehilangan suara emasnya? Yang di leher itu seperti yang dilakukan polisi kita terima itu, yang saya jelaskan di awal, kan lehernya dicekik, ya. Kemudian dibantingkan ke kasur, kemudian tangannya ditarik ke kamar mandi, kemudian dibanting sehingga akibat bantingan kamar mandi itulah lehernya itu yang digips itu. Tidak operasi ya, tapi lehernya digips karena mengalami pergeseran tulangnya gitu ya. Jadi ada cedera lah di leher. Dan juga ada struktur lainnya. Struktur lain itu adalah misalnya ada kerangka ya, ada tenggorokan di dalamnya, ada pita suara, lalu ada jaringan-jaringan lunak yang lain, lalu ada tulang yang pasti jelas ya kita bisa lihat, ada ototnya juga. Jadi kalau misalkan terjadi trauma fisik di sana, maka ini semua bisa kena nih. Contoh misalnya ada orang yang tercekik misalnya ya. Kalau tercekik itu berarti dia menghalangi aliran darah. Aliran darah yang dari kepala, dari otak misalnya harus kembali ke bawah ke jantung terhalang. Jadi sehingga terjadi semacam penekanan di sana akibat aliran yang terganggu, maka orang bisa hilang kesadaran. Dan ini makan waktu kira-kira mungkin berapa detik? Antara 10 sampai 20 detik. Ketika ini berlangsung lama, jaringan otak juga bisa mengalami kerusakan, lalu juga seseorang malah bisa kehilangan kesadarannya untuk bisa mengontrol. Tapi kalau misalkan dia terjadi radang ya akibat dari kecekikan itu ya, pencekikan itu, mungkin juga besok-besoknya baru kerasa kok nyerinya mungkin makin kerasa, lalu terjadi semacam memar dalam sehingga jaringan lunak terhimpit juga. Dia mulai juga mungkin kehilangan suaranya bisa terganggu, atau ketika menelan juga terasa sakit. Jadi banyak hal yang bisa terjadi juga patah tulangnya bergeser. Nah ini bisa menimbulkan tampak dari luar ya, menimbulkan gejala-gejala klinis yang dapat dari luar. Contoh misalkan kelihatan ada seperti memar. Untuk pisum, ini pisum kan nanti kita cek kembali ya. Jadi semua yang bisa menjawab pisum. Seperti apa bentuk kekecewaan dan juga tangis air mata para penggemar kepada Bilar yang sejak awal sangat mengeluk-elukan keduanya sebagai pasangan, bahkan sampai merobek foto karena saking kecewanya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Reski Aditya. Saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Thank you. Sejak sama-sama datang ke pernikahan mantan hingga akhirnya dijodoh-jodohkan dan resmi menikah, pesona romansa Lesti Kejora dan Rizky Bilar sukses membuat banyak orang terbawa perasaan alias baper. Karena itulah, kabar Lesti yang melaporkan Bilar atas dugaan KDRT membuat banyak orang pun sangat terkejut, sekaligus kecewa, bahkan geram. Seperti halnya ditunjukkan oleh emak-emak Lesti Lover yang hatinya merasa begitu hancur. Saking geramnya, mereka bahkan sampai merobek-robek foto Bilar dengan emosi yang begitu meluap-luap. Di balik semua itu, mereka pun juga merasa miris, bahkan sampai bersimbah air mata ketika mengetahui apa yang terjadi kepada Lesti. Kaget juga ya, shock juga gitu pas pertama denger gitu. Nggak percayalah, nggak mungkin lah ada kejadian kayak gini gitu. Masalahnya kita ngelihat mereka tuh selalu romantis ya kelihatannya gitu kan, adem ayem lah ibaratnya gitu. Nggak disangka-sangka dengan adanya kejadian ini. Nangis saya lihat, denger Dede sakit, ikut sakit.
ikut nangis melihat Baby L sedih. Ya mudah-mudahan sih ada jalan terbaik ya buat Lesti. Sedih banget, sedih. Udah kayak rasa kayak anak Iya, ya, walaupun kayak- kita jarang ketemu, nggak pernah ketemu, tapi udah apa ya? Jadi kita ngebayang kalau Kalau gimana ya? anak saya kayak gitu, kayak gimana gitu. Mungkin sama rasanya orang sama, tua sama lain orang gitu. tua. Nggak bisa ngomong. Iya, aku takut salah gitu. Iya. Mungkin Buat ya kita buat Kedepannya dede semoga- aja. Iya, buat kita sekarang buat Lesti sama BBL aja sih. Gitu. Ya semoga diberi kesehatan, kesembuhan, kesabaran gitu aja. Cepat pulih gitu, bisa beraktivitas kembali lagi. Ya, kita kangen lihat Iya. dia manggung lagi. Iya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.